warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas materi tentang fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak. Jadi di sini fluida ini adalah zat yang bisa mengalir, kemudian dinamis ini adalah bergerak. Jadi fluida ini contohnya adalah udara dan air. Maka di sini pengertian fluida dinamis adalah air yang bergerak atau aliran yang bergerak. Dalam fluida dinamis ini, kita akan pelajari tentang debit. Debit ini adalah jumlah zat cair yang mengalir tiap detik. Jadi, ini pengertian debit. Rumus debit ini adalah, Q ini adalah debit sama dengan V per T. Jadi, debit ini adalah volume per waktu. Jadi, V-nya ini volume dan T-nya adalah waktu. Atau di sini, debit adalah A dikali V. A-nya ini adalah luas penampangnya. Kemudian V-nya ini adalah kecepatan. Jadi luas penampang dikali kecepatan. Jadi ini rumus debitnya. Jadi rumus debit adalah V per T atau A dikali V. Kemudian asas kontinuitas. Asas kontinuitas ini adalah debit dalam suatu aliran adalah sama. Jadi di sini airnya mengalir dari pipa yang besar ke pipa yang kecil. Debitnya ini adalah sama. Jadi debit pada pipa besar ini mengalir ke pipa kecil ini, debitnya adalah sama. Jadi Q1 sama dengan Q2. Ini adalah asas kontinuitas. Kemudian di sini A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Jadi asas kontinuitas ini adalah debit dalam suatu aliran adalah tetap, yaitu Q1 sama dengan Q2. Kemudian di sini adalah persamaan Bernoulli. Jadi persamaan Bernoulli ini berlaku pada suatu zat cair yang mengalir dalam suatu pipa. Di sini contohnya adalah ini. Jadi di sini adalah pipa 1. Yang diketahui di sini adalah A1, P1 dan H1-nya. Kemudian di sini V2, A2 dan H2-nya. Jadi di sini berlaku persamaan Bernoulli atau hukum Bernoulli. Jadi hukum Bernoulli ini yaitu P1 tambah setengah rho V1 kuadrat ditambah dengan rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Jadi di sini P-nya ini adalah tekanan. Jadi tekanan ini pada pipa 1, jadi di sini P1, kemudian di sini P2-nya adalah tekanan pada pipa 2 di sini pada keluarannya. Kemudian di sini rho-nya ini adalah massa jenis zat cairnya, yaitu massa jenis yang mengalir dalam pipanya. Kemudian V1 ini adalah kecepatannya, jadi kecepatan yang masuk di sini. Kemudian rho ini massa jenis cairannya, kemudian G ini adalah percepatan gravitasi, dan H1 ini adalah ketinggian pipanya. Jadi H1 ini ketinggian pipa yang di sini, kemudian P2 adalah tekanan yang di sini, kemudian V2 ini adalah kecepatannya, jadi kecepatan yang keluar dari pipa ini. Kemudian H2 ini adalah ketinggian pipa yang keduanya, yaitu ini. Jadi ini adalah persamaan Bernoulli-nya. Di sini persamaan ini bisa disingkat, jadi di sini P2-nya ini bisa dipindah ke sini. Jadi di sini adalah P1 dikurangi dengan P2. Kemudian sama dengan, kemudian di sini setengah rho V1 kuadrat ini dipindahkan ke sini. Jadi di sini ini setengah rho, kemudian dalam kurung, karena V1 ini berpindah ke sini, maka V1-nya adalah minus. Jadi di sini V2 kuadrat, kemudian min V1 kuadrat dalam kurung, kemudian ditambah dengan ini, rho G, karena di sini rho GH1-nya ini dipindahkan ke sini, jadi di sini dalam kurung H2, karena di sini H1 ini pindah dari sini, maka negatif, jadi min H1. Jadi ini bisa disederhanakan seperti ini. Jadi P1 min P2 sama dengan setengah rho dalam kurung V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat plus rho G dikali dengan H2 min H1. Ini persamaan Bernoulli yang sudah disederhanakan. Kemudian aplikasi asas Bernoulli yaitu yang pertama adalah kecepatan semburan air pada lubang atau tangki yang bocor. Jadi di sini ini kebocorannya di sini. Maka di sini laju pancurannya, jadi laju pancuran ini adalah kecepatannya, jadi V sama dengan akar 2GH1. Jadi H-nya adalah diambil yang di atasnya. Ini kelajuan atau kecepatan air yang keluar dari lubang yang bocor ini. Kemudian jarak mendatar pancurannya,
Jadi jarak mendatar airnya ini yaitu X. Jadi X ini diperoleh dari 2 dikali H1 dikali H2. Jadi H1-nya di sini dan H2-nya di bawah kebocorannya. Kemudian yang kedua adalah venturimeter. Venturimeter adalah alat untuk mengukur laju aliran fluida. Ada dua jenis alat venturimeter, yaitu yang A tanpa manometer. Jadi ini adalah venturimeter tanpa manometer. Di sini dalam venturimeter ini berlaku asas kontinuitas. Jadi debit pada aliran di sini sama dengan debit pada aliran di sini. Jadi di sini A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Ini adalah rumus kontinuitas. A-nya ini adalah luas penampangnya, jadi luas penampang di sini yang besar ini, dan A2-nya ini adalah luas penampang di sini. V1 ini kecepatannya, jadi kecepatan yang pertama ini, dan V2 ini adalah kecepatan yang kedua di sini. Kemudian ini perbedaan tekanannya, jadi P1 min P2 sama dengan Rho GH. Jadi Rho-nya ini massa jenis cairannya, kemudian G-nya percepatan gravitasi, dan H-nya adalah ini perbedaan ketinggiannya. Atau di sini P1 min P2-nya, P ini adalah tekanannya, jadi sama dengan setengah Rho dikali dengan V2 kuadrat min V1 kuadrat. Jadi V-nya di sini adalah kecepatannya. Di sini kecepatan bisa diperoleh dari sini. Jadi V1 ini yaitu akar dari 2GH per A1 per A2 kuadrat min 1. Atau V2-nya itu sama dengan akar dari 2GH 1 min A1 per A2 kuadrat. Kemudian yang B adalah venturimeter dengan manometer. Jadi di sini manometernya adalah ini. Di sini manometernya diisi dengan suatu cairan. Maka di sini P1 min P2 ini adalah perbedaan tekanannya. Jadi P1-nya adalah ini dan P2-nya di sini. Yaitu sama dengan Rho aksen min Rho G dikali H. Jadi Rho aksen ini adalah massa jenis cairannya. Di sini cairannya adalah di sini. Dan Rho-nya ini adalah massa jenis zat cairnya, yaitu massa jenis yang mengalir di manometer ini. Kemudian H-nya ini adalah ketinggian di sini. Atau di sini perbedaan tekanannya adalah P1 min P2 sama dengan setengah Rho dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Kemudian ini adalah asas kontinuitas. Jadi di sini berlaku juga asas kontinuitas. Jadi debitnya adalah tetap. Atau di sini adalah A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Kemudian kecepatan masing-masing penampang yaitu V1 sama dengan A2 dikali dengan akar dari 2 dikali Rho aksen min Rho dikali G dikali H per Rho dikali dengan A1 kuadrat min A2 kuadrat. Atau di sini V2 sama dengan A1 dikali dengan akar dari 2 dikali Rho aksen min Rho dikali G dikali H per Rho dikali dengan A1 kuadrat min A2 kuadrat. Jadi ini rumusnya yaitu venturimeter dengan manometer. Kemudian yang ketiga adalah tabung pitot. Tabung pitot ini adalah alat untuk mengukur laju aliran gas. Jadi di sini ini gambarnya, yaitu gambar tabung pitot. Di sini adalah cairannya, maka di sini V2-nya sama dengan 0. Jadi di sini kecepatan pada pipa yang kedua ini adalah sama dengan 0. Jadi di sini tidak berlaku asas kontinuitas karena kecepatan di sini adalah 0. Kemudian P2 min P1 ini perbedaan tekanannya adalah sama dengan setengah Rho V1 kuadrat. Atau di sini P2 min P1 sama dengan Rho aksen G kali H. Jadi Rho aksen ini adalah massa jenis cairan ini. Kemudian V1-nya diperoleh dari akar dari 2 Rho aksen GH per Rho. Jadi Rho aksen ini massa jenis cairan ini, kemudian Rho ini adalah massa jenis cairannya. Kemudian yang keempat, yaitu gaya angkat sayap pesawat terbang. Jadi gaya angkat sayap pesawat terbang ini bisa digambarkan seperti ini. Jadi misalkan ini adalah gambar sayapnya. Kemudian di sini F1-nya ini adalah gaya dari bawah sayapnya dan F2-nya ini adalah gaya dari atas sayapnya. Maka di sini gaya angkat pesawat ini yaitu F1 min F2 sama dengan P1 min P2 dikali dengan A. Jadi ini P-nya ini tekanan dan A-nya ini adalah luas penampang sayapnya. Jadi ini gaya angkat pesawatnya. Atau di sini F1 min F2 sama dengan setengah Rho. Rho-nya ini adalah massa jenis udara.
kemudian dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat dikali dengan A. Jadi di sini V2-nya ini adalah kecepatan udara di atas sayap pesawat ini, dan V2 ini adalah kecepatan di bawah sayapnya. Jadi ini rumus gaya angkat pesawatnya. Kemudian di sini syarat pesawat dapat terangkat yaitu F1 min F2 lebih dari W pesawat. W pesawat ini adalah berat pesawat, jadi gaya angkat pesawat ini lebih dari berat pesawatnya. Atau di sini untuk terbang lurus atau horizontal, F1 min F2 atau gaya angkat pesawatnya ini sama dengan W pesawat atau berat pesawatnya. Jadi ini adalah rumusan gaya angkat pesawatnya. Jadi bisa digambarkan seperti ini. Demikian pembahasan materi tentang fluida dinamis.